Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian modal ventura, yang dimana yaitu modal ventura adalah salah satu jenis investasi yang pendanaannya berbentuk penyertaan modal pada sebuah perusahaan swasta dalam kurun waktu tertentu. Wujud investasi dari jenis pendanaan ini adalah uang tunai yang diberikan pada pihak perusahaan, lalu mereka akan memberikan sekumpulan saham pada individu ataupun lembaga yang memberikan pendanaan. Risiko yang dihasilkan termasuk tinggi, namun mempunyai timbal balik atau return yang juga tinggi. Sebelum memutuskan untuk melakukan pendanaan, umumnya para investor sudah memahami bahwa perusahaan yang didanai tersebut memiliki risiko yang tinggi dan tidak memenuhi standar perusahaan terbuka untuk bisa memperoleh pinjaman dari pihak perbankan. Modal ventura ini umumnya berasal dari pihak investor yang sudah mapan, baik atau institusi keuangan yang melakukan penghimpunan dana dari beberapa pihak dengan tujuan untuk berinvestasi. Biasanya, pernyataan modal di dalamnya akan diberikan pada perusahaan rintisan atau perusahaan startup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum mendirikan modal ventura, yaitu landasan hukum tentang kegiatan yang berkaitan dengan modal ventura di Indonesia ditetapkan dengan berbagai peraturan. Peraturan-peraturan inilah yang menjadi landasan hukum berdiri dan beroperasinya kegiatan modal ventura. Peraturan yang menjadi landasan hukum dimaksud adalah yang pertama yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 469 KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian keuangan dan pembinaan perusahaan modal ventura. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Selanjutnya yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 227 KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura. Yang keempat yaitu Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Jilansa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Rizky Nazira, yaitu C. Tujuan mendirikan modal ventura. Seperti kita tahu bahwa tujuan tersebut merupakan salah satu usaha yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar sebagai imbalan pembiayaan yang berisiko tinggi. Dan Dahlan Slamet pada tahun 1995 menginventasi tujuan usaha modal ventura. Di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan modal yang risiko tinggi pula. Tujuan ini tidak selamanya berdasarkan kepada keuntungan semata, akan tetapi dapat pula hanya membantu pengembangan atau pendirian suatu perusahaan. Secara garis besar, maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain adalah yang pertama itu untuk pengembangan suatu proyek tertentu, yang kedua itu pengembangan suatu teknologi baru,
Yang ketiga, pengambilan kepemilikan suatu perusahaan atau bisa kita bilang sebagai tujuan pembiayaan dengan mengambil alihkan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Yang keempat itu adalah kemitraan dalam rangka pengetesan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah atau perusahaan lemah yang kekurangan modal akan tetapi punya jaminan material sehingga sulit memperoleh peminjaman dengan adanya penyertaan modal dari keuntungan. Yang kelima itu ahli teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama. Yang ketujuh itu membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Yang kedelapan membantu pendirian perusahaan baru. Yang kesembilan memperlancar mekanisme investasi dalam luar negeri. Yang kesepuluh itu pelaksanaan pendirian dan atau pembentukan suatu perusahaan atau tujuannya. Lalu ada juga keuntungan yang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu bagian D. Keuntungan yang diperoleh di modal ventura. Adapun keuntungan bagi masing-masing pihak terlibat dalam kegiatan modal ventura adalah antara lain, yang pertama itu bagi perusahaan modal ventura, yang pertama itu keuntungan diperoleh berupa dividen dari pernyataan modalnya dalam bentuk saham. Yang kedua, memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjual dan pembeli surat-surat berharga atau saham. Yang ketiga itu memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Lalu bagi perusahaan pasang usaha atau PPU, yang pertama keuntungannya itu dapat membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang mengalami kekurangan modal atau likuiditas. Lalu yang kedua, memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru, hingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produknya. Lalu yang ketiga itu membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasar dan pengembangan usaha baru, seperti diversifikasi usaha. Lalu yang terakhir, yang kelima, mengurangi risiko kerugian. Maksudnya jika perusahaan beroperasi dengan modal sendiri, maka risiko kerugian pun akan ditanggung sendiri. Namun apabila dijalankan bersama dengan modal ventura, maka risiko dapat disebarkan antara keduanya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri Wiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Wiki selaku pemateri ketiga akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudara Ricky Juliansah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber dana modal ventura. Jadi di sini sumber dana modal ventura disalurkan dari perusahaan-perusahaan atau individu yang ingin berinvestasi dalam aset-aset seperti saham dan lahan yayasan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dana tersebut termasuk dari bank, dana pensiun dan dana bersama. Mereka mengalokasikan sekitar 10% uang mereka ke dalam investasi yang lebih berisiko dengan imbalan yang lebih tinggi seperti kepada perusahaan rintisan. Sistem pendanaan akan disalurkan oleh general partner dan bisa dikenal dengan mitra umum. Dari sebuah modal ventura yang menentukan jumlah pendanaan ke mana dananya ingin diinvestasikan dan menghasilkan memorandum penawaran. Dari memorandum tersebut investor akan memberikan dana mereka ke dana modal ventura dan menjadi limited partner.
atau mitra umum terbatas yang dikelola oleh general partner. General partner atau mitra terbatas yang dikelola oleh general partner mencari mulai dari 50 sampai 100 kesempatan seperti perusahaan untuk didanai dan mendapatkan saham sebagai gantinya. General partner juga akan bergabung sebagai direktur dan perusahaan ini untuk mengelola investasi yang diberikan. Para mitra dana modal Ventura akan mendapatkan pendanaan pendanaan setelah akuisisi dan penawaran umum perdana atau yang biasa disingkat dengan IPO. Perusahaan jangka waktu standar adalah sekitar 5-7 tahun dan jangka waktu yang jangka waktu sebuah dana venture capital adalah selama 10 tahun. Mereka juga akan mendapat keuntungan sebesar 20-30%. Suatu jumlah dana yang dibutuhkan awalnya akan diajukan oleh perusahaan, kemudian akan diinvestasikan dalam bisnis yang telah disetujui oleh modal Ventura tersebut. Ventura biasanya akan menginvestasikan 1/3 dari dana Ventura dalam 3 tahun pertamanya. Secara umum ada 2 tahap utama dan 4 tahap pengembangan dalam pendanaan. Pertama, tahap pendanaan awal, mana tahap pendanaan modal benih berlangsung. Sebuah produk atau ide yang masih dalam tahap pengembangan prematur akan diajukan Dewan Modal Ventura untuk meminta pendanaan. Terus ada tahap pendanaan rintisan, di mana rencana bisnis diajukan ke modal Ventura ketika perusahaan baru mulai kelihatan bentuknya, produk atau ide telah dikembangkan sebagai perwarupa dan pelanggan awal mulai tertarik. Pendana tahap ini digunakan untuk pemasaran awal. Mana tahap pertama pendanaan tahap ini menunjukkan bahwa Dewan Modal Ventura telah puas bahwa produk telah terbukti dan dapat memulai produksi dan pemasaran yang lebih besar. Tahap kedua, produk perusahaan telah berkembang sepenuhnya dan pendanaan ditujukan untuk mengembangkan jangkauan pemasaran dari bisnis yang belum menghasilkan pendapatan. Terus yang ketiga ada juga tahap ketiga, modal yang diberikan tahap ini digunakan untuk pengembangan pengenalan produk baru dan akuisisi pasar. Tahap jembatan atau public, pendanaan tahap ini digunakan untuk membantu perusahaan untuk mempersiapkan penawaran umum perdana atau yang bisa dikenal dengan IPO dalam tahun-tahun berikutnya. Jadi itu mengenai terkait sumber dan dana modal Ventura. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan. Selanjutnya akan kita bahas melalui diskusi yang akan kita langsungkan pada pertemuan yang akan kita lalui. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.